Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Mang Ces, mamangnya kita semua, salam meledak. Jadi konten kali ini kita akan membahas seputar repaint ya, yang dimana ini device paling sangar yang masuk di slot repaint batch ke-8 ya. Ini adalah Apex 60 ya. Dulu harganya sekitar 13-15 jutaan, sekarang harganya sudah cukup lumayan turun ya. Harganya sekitar di 9 jutaan aja ya. Ini punya salah satu owners orang Kalimantan ya. Beliau adalah antrian slot repaint, baru check out dari Tokopedia ya. Jadi langsung dikirim ke alamat kita untuk di custom repaint. Nah, kali ini saya berkesempatan ya untuk compare ya, comparison antara si Apex 60 ini ya bersama Offering If ya. Karena harganya tidak cukup jauh ya, ini salah satu device yang tergolong high end lah ya, si Offering If ini ya, Apex 60 ya. Kalau sama Derlo mungkin cukup lumayan jauh harganya ya, tapi untuk chipnya mereka sama ya, menggunakan chip Dicodes V3 Extreme ya. Jadi di sini kita akan langsung aja lihat untuk detailnya, Kalau untuk hasil setelah kita custom atau repaint ya, kalian bisa lihat aja nanti ya di Instagramnya Mang Ces Repaint Boculautos, atau di TikToknya Mang Ces Repaint ya. Jadi di sini saya hanya ingin mengcompare saja ya antara si Apex 60 ya dan si Offering If. Siapa tahu di sini kalian ada yang mau beli dua device ini, mungkin inilah salah satu acuan untuk kalian memilih atau membeli barang Apex 60 atau Offering If. Karena ini, wah gila, device borrow paling kecil di dunia harusnya ya. Jadi kita akan langsung aja lihat untuk detailnya. Let's go. Nah ini dia untuk detailnya ya. Untuk packaging si If sendiri harusnya kalian sudah tidak asing ya. Biasa device yang harganya cukup lumayan mahal ya, packagingnya biasanya ya seperti itu ya, biasa-biasa aja. Ini kayak kertas karton gitu ya. Dan untuk spesifikasinya atau detailnya ini hanya ditempel kayak stiker biasa, terus langsung dicatat kayak pakai ballpoint ya. Ini modenya namanya If ya, materialnya version ya, ini yang collab sama Monarchy ya. Terus colornya black ya. Nah ini untuk si Apex 60 ya. Nah ini packagingnya lebih mewah dan lebih kokoh ya. Ini cukup niat ya. Dan kalian tidak asing ya dengan plastik clip mahal ini. Biasanya barang-barang high end itu selalu dibungkus dengan plastik clip seperti ini ya. Kita akan langsung aja unboxing untuk si Apex 60 ya. Nah seperti ini ya. Belakangnya atau sisi kiri, sisi kanan ya, atas bawah polos ya. Kita akan langsung aja buka. Ini dia Apex 60 ya. Kita akan langsung aja lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, device-nya dan di dalamnya ini dapat apa aja. Kita akan langsung aja lihat ya. Wow. Sebentar ya. Tulisan Swiss ya. Oke, packaging adalah sahabat, kita bakal simpen terlebih dahulu ya. Nah, si Apex 60 ini ya, isi dalam packagingnya hanya dapat ini 3 item ya, termasuk device-nya ya. Di sini ada panel cadangan ya. Nah, di sini ada wrapping kalau nggak salah, wrapping baterainya ya. Nah, kita akan buka dulu untuk wrapping baterainya. Cukup simpel ya. Cukup simpel. Ini hanya hitam biasa ya, kayak topo-topo innertopo.io gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini untuk panelnya ya. Panel cadangannya seperti ini. Kita akan langsung aja buka. Nah, ya. Ini memang cukup oke sih untuk panel cadangannya ya. Dan ini dia untuk si Apex 60 ya. Nah, packaging si Offering If kita akan singkirkan terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk device Offering If-nya dan ini Apex ya. Nah, kalau dari
segi bahan ya atau material ya, ini sebenarnya ya nggak terlalu wah banget juga ya. Mungkin ada sebagian orang yang bilang ini terlalu overpriced ya. Tapi ada juga orang yang bilang ya ini bukan market lu gitu ya. Jadi ini untuk market-market yang ditentukan saja. Seperti itu Mang ya. Ya. Jadi kalau dibanding ya atau di compare sama Offering If yang harganya harusnya lebih mahal Apex ya. Sekarang Apex tuh harganya sekitar 9 jutaan ya. Itu udah harga net setahu saya Mang. Tapi tergantung seller juga. Bahkan ada seller yang jual masih di angka 10 juta atau 11 jutaan. Kalau untuk si Offering ya, si Offering If ini dibanderol dengan harga 7 juta, itu barunya ya, itu seri yang MK2 Mang. Sekarang udah nggak ada lagi desain seperti ini ya, desainnya sudah berubah menjadi kotak Mang ya, udah mengkotak banget gitu ya. Dan button firingnya ada di tengah, bukan di samping. Nah kebetulan ini yang kolaborasi sama Monarch ya. Oke, untuk dari segi tingkat berat ya, sorry saya nggak ada timbangan. Yang jelas si Apex 60 ini lebih berat daripada si Offering If ya. Lebih berat tapi dia lebih kokoh. Saya selaku jasa painting ya, belum pernah ada nemu Apex 60 yang bagian baterai ya atas bawah ini patah ya. Karena ini jelas ya, ini bahan metal atau aluminium. Nah ya, dan ada skrunya Mang kalau Apex 60. Nah kalau si Offering If ini dia bener-bener sama sekali nggak ada baut ya atau screw, nggak ada kabel-kabel atau yang lainnya. Ini sangat-sangat smart Mang ya. Memang ini juga smart Mang ya, tapi ini lebih oke kayaknya karena dia nggak ada screw ya, nggak ada kabel ya. Ini bener-bener enak banget lah kalau kalian ngebongkar ya. Tinggal lepas ini ya, drat ini, terus bagian pin 510 ini kalian copot ya. Nah habis itu ini tinggal dicongkel, chipnya tinggal digoyang-goyang ya, dia bakal jatuh sendiri ya. Cukup simpel, bahkan sangat simpel ya. Mungkin kalau yang belum bongkar kalian akan merasa ketakutan aja karena chipnya cukup lumayan mahal, sekitar 3 jutaan untuk chip Diodes V3 Extreme ya. Nah kalau ini tinggal bongkar 2 screw ini ya, kalian bongkar karena dia skrunya panjang sampai ke sini Mang. 2 kalian copot, maka satu lagi yang atas, maka ini akan langsung copot semua. Dan ini masih menggunakan kabel Mang ya, karena button firingnya ada di sini. Ini padahal sama-sama chip Diodes V3 Extreme ya. Kayak Derlo ya, sama Derlo juga kalau nggak salah masih mengusung ini ya kabel kalau nggak salah ya, karena saya belum pegang bener-bener pure pegang gitu ya, hanya melihat dari beberapa influence saja Mang. Nah ini button firingnya ada di atas sini ya, jadi nggak kelihatan. Kalau kalian pinjam punya temen, ini button firingnya di mana cuy? Bahkan nggak ada yang tahu, sama seperti saya bawa ini ya. Ini button firingnya di mana gitu. Kalau yang seri Monarch ini memang nggak terlalu ketahuan karena ini kayak semacam jadi desain gitu, bukan tombol. Padahal ini tombol ya. Ini tombol firing. Tombolnya hanya satu, ini juga hanya satu ya. Jadi kalian bisa mengaplikasikan dalam satu tombol itu beberapa menu Mang. Termasuk buat naikin watt, nurunin watt juga ada di button satu ini ya. Nah ini memang asik sih ya. Ini ada 2 panel. Ini panel yang cadangan seperti ini. Kalau pakai panel yang cadangan mungkin terlihat ini button ya. Dan ini bisa nutup borok kalian atau bridge kalian ya. Kalau if ini kan bener-bener telanjang ya, bener-bener open airflow banget. Ini bener-bener dari mana-mana ya, airflow masuk ya gitu kan. Nah kalau ini kalau ditutup kayaknya hanya dari kiri dan kanan saja ya. Nah kalau pakai yang ini mungkin lebih asik lagi Mang. Nah ini masih kelihatan bridge-nya ya kalau kalian mau pamer gitu di bagian tengah. Untuk tingkat dari berat udah ya Mang, lebih berat Apex tapi dia kokoh, kayaknya kalaupun jatuh ini nggak bakalan patah ya, mungkin hanya scratch doang ya. Nah kalau ini jelas pasti patah ya, jalankan ketinggian 1 meter ya, di bawah 1 meter aja udah jelas ini pasti patah gitu ya, karena ini ringkih banget ya. Dan kalau si Apex ini lebih kuat, tapi kalau soal futuristik Mang, saya lebih dapat di Offering If ya. Meskipun ini tergantung beberapa orang ya, ada yang suka button di samping,
ada yang suka button di atas ya. Jadi tergantung kalian sering atau enaknya kayak gimana deh. Kalau awal pasti man ya harus ada penyesuaian. Kalau kalian vaping tuh paling kayak gini, dipegangnya kayak gini ya. Tapi ini salah satu device yang gokil ya. Ini Boro device yang paling kecil di dunia kayaknya mang. Si Offering Eve ini. Seriusan ya, ini benar-benar kecil banget. Kalian mau dibawa kemana-mana ataupun kalian pakai kolor kalian nggak bakalan melorot mang. Seriusan. Kalau ini masih punya berat sedikit lah ya. Nah, tapi ini kuat mang ya. Materialnya oke ya. Chipnya sama-sama Diodes. Di sini saya nggak bakal ngetes powernya karena Diodes V3 Extreme menurut saya sangat-sangat oke. Harusnya kalian sudah tahu lah ya. Dan yang belum tahu silahkan kalian pinjam punya teman kalian untuk tes si chipnya sendiri. Ini gimana sih enaknya pakai chip Diodes V3 Extreme ya. Nah, jadi untuk ketinggian ini lebih tinggi Apex sedikit ya. Apex lebih tinggi, ini lebih kecil. Ya pokoknya kalau dari size si Eve ini lebih kecil dibanding Apex ya. Dan harganya Apex lebih mahal, Eve sekarang lebih murah. 7 jutaan untuk seri yang MK2 ya. Apakah worth it untuk membeli dua buah produk ini ya? Nah, itu balik lagi ke kalian masing-masing ya. Kalau dirasa kalian ada rezeki lebih atau ada uang lebih ya, kalian nyari value-nya atau wah ini gue banget nih gitu ya. Salah satu Boro Ayo kecil, simple, chipnya gahar, meskipun harganya mahal tapi gue suka ya. Silahkan kalian nabung untuk membeli dua barang tersebut ya. Kalau misalkan pilih salah satu, ini bisa jadi pertimbangan yang cukup berat bagi saya emang ya. Karena ini kalian harus hati-hati banget ya. Sekali kesenggol di meja pasti patah ya. Tapi tenang, Mang Ces Repaint insya Allah bisa restorasi balik lagi emang ya. Karena kita sudah berapa kali ya, hampir 6 atau 7 kali ya restorasi si Offering Eve yang sudah patah man. Dan bisa jadi lagi semula meskipun nggak 100% semula ya. Misalkan fisiknya ada bekas-bekas lem gitu ya. Tapi tetap kalau udah di repaint harusnya nggak terlalu kelihatan ya. Oke, mungkin kayaknya untuk perbandingan itu aja mang ya. Berat, Apex lebih berat ya. Apex lebih mahal ya. Kalau untuk ringan, futuristik ya, itu dapat di Offering Eve ini ya. Kalau untuk sekali lagi untuk ketahanan dari materialnya ya atau kuat, lebih kuat Apex jelas ya. Ini agak ringkih ya, seperti yang saya tadi bilang di awal ya. Dan buat kalian yang penasaran, mang, gimana dong ini hasil repaintnya? Saya penasaran banget ya. Ini orang sengaja beli ya, sengaja beli baru, bahkan beliau nggak pegang sama sekali device-nya ya, langsung dikirim ke alamat kita mang dari marketplace ya atau dari sellernya. Ini langsung di repaint. Gila sih, gokil ya. Mungkin dia bener-bener nggak suka banget pattern warnanya ya. Dan jangan disangka man, ini meskipun device mahal, ada bocel di sini. Semoga aja kelihatan sih ya. Ada bocel di sini nih dari bawahnya ya. Dan ada yang, nah ini punya space man ya. Ini punya space gila sih, agak lumayan jauh. Jadi maksudnya tuh nggak ngepas gitu ya antara si body frame sama si bagian panel atas ini. Tuh ada, harusnya kelihatan ya, semoga kelihatan sih. Jadi kalau nyari sempurna ya namanya device ya ataupun manusia, tetap ada plus minus. Dan termasuk device ataupun barang apapun itu pasti ada plus minusnya lah ya. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih mang, sorry banget kalau misalkan review saya kurang detail ya. Salam meledak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat kalian yang penasaran, silahkan kalian bisa buka di TikToknya Mang Ces Repaint ya, Instagramnya Mang Ces Repaint Bocul Autos. Thank you.